Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Serdio Resta Permana, selaku dosen penguji sidang praktek kerja lapangan. Yang terhormat, Mem Dita, selaku dosen pembimbing. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya saya diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menyelesaikan praktek kerja lapangan di SMA Negeri 11 Palembang dan juga bisa memaparkan hasil dari PKL tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rahul dengan NPM 2022710013 dari program studi pendidikan bahasa Inggris, tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan di SMA Negeri 11 Palembang, dan periode PKL dari mulai 20 Juli sampai 21 Agustus 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil dari praktik kerja lapangan saya, dimulai dari pendahuluan, rencana kegiatan, riset problem, kegiatan selama praktek kerja lapangan, masalah dan pemecahan masalah, serta kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. PKL ini merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indo Global Mandiri secara langsung di dunia kerja di lapangan, dan juga eh, PKL ini untuk mempelajari bidang administrasi khususnya di sekolah-sekolah dan bidang lainnya yang relevan dengan program studi, dan juga harapannya mahasiswa yang melakukan PKL bisa menyumbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Tidak hanya belajar teori, tapi juga kami sangat bersyukur dengan adanya PKL ini, kami bisa mengimplementasikan apa yang kami dapat selama belajar dan juga bisa merasakan dunia kerja secara langsung. Dan juga eh, dari Universitas Indo Global Mandiri sendiri sudah berkolaborasi dengan beberapa sekolah seperti halnya SMA Negeri 11, SMK 2, dan lain sebagainya untuk menjadi objek tempat untuk mahasiswa-mahasiswi belajar terjun langsung ke lapangan kerja. Selanjutnya yaitu rencana kegiatan. Jadi pelaksanaan praktek kerja lapangan ini itu dilaksanakan, khususnya kelompok saya itu dilaksanakan di SMA Negeri 11 Palembang, dimulai pada tanggal 20 Juli sampai dengan 21 Agustus 2025, diakumulasikan kurang lebih 1 bulan, dan mahasiswa PKL ini mempelajari administrasi sekolah. Jadi kami mempelajari administrasi sekolah, perpustakaan, dan komite yang berhubungan dengan administrasi, yang fokusnya karena praktek kerja lapangan fokusnya di administrasi sekolah. Dan tentunya nantinya harapannya juga ada PPL yang fokusnya ke pengajaran secara langsung sebagai seorang guru. Dan sekarang kami memang digodok buat menjadi tendik, tenaga pendidik, dan di SMA Negeri 11 Palembang sangat welcome sekali menyambut kami, sangat ramah sekali ketika kami pengen bertanya, ketika kami menyumbangkan ide-ide kami, mereka sangat welcome sekali. Dan melalui tugas-tugas yang diberikan kepada kami itu dilaksanakan dengan sistem pembagian kerja yang telah disepakati oleh guru pamong dan juga diketahui juga oleh dosen pembimbing.
Selanjutnya yaitu riset problem. Jadi kami juga diminta oleh dosen pembimbing untuk mencari permasalahan-permasalahan apa yang sekiranya ada di SMA ataupun ada di tempat kalian melaksanakan praktek kerja lapangan. Dan saya sendiri karena kemarinnya kebetulan dipercaya dan ditempatkan di tata usaha, jadi saya melihat menurut saya setelah beberapa kali saya analisis terus juga mungkin setelah analisis saya menemukan permasalahan. Yang pertama menurut saya permasalahannya yaitu efektivitas pengelolaan arsip dokumen. Menurut saya di SMA Negeri 11 efektivitas pengelolaan dokumennya sedikit kurang efektif. Kenapa begitu? Karena mereka masih menggunakan sistem manual. Yang mana menurut saya untuk sekarang itu seharusnya sudah tidak menggunakan sistem manual lagi. Karena ada beberapa kasus siswa-siswi kehilangan nilai rapot, absen siswa, ataupun nilai-nilai yang lainnya. Dan itu berakibat fatal karena sistemnya masih manual. Dan tentunya nanti juga saya akan menyampaikan solusi dari pemecahan masalah ini. Selanjutnya yaitu yang kedua, keterbatasan ruang kelas. Menurut saya ini juga suatu permasalahan karena keterbatasan ruang kelas ini sangat mempengaruhi efektivitas belajar terhadap siswa, yang mana seharusnya siswa belajar pagi, karena siswa belajar pagi itu benar-benar masih fresh, mereka sudah su- masih fokus karena habis tidur juga kan, dan karena kurangnya keterbatasan ruang kelas, itu dari pihak sekolah sendiri menerapkan sistem double shift. Jadi mereka dibagi ada yang shift siang dan juga ada yang shift pagi. Menurut saya itu kurang efektif karena bakal berpengaruh di efektivitas pengajaran nantinya. Karena siswa yang mendapatkan shift siang, menurut saya jam-jam rawan ngantuk ketika dan menyebabkan mereka kurang fokus dalam menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan tentunya nanti juga akan saya berikan solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketersediaan sarana, teknologi, dan kurangnya efektivitas pengelolaan waktu. Nah, di sini menarik. Jadi ini berhubungan dengan permasalahan yang nomor dua, karena keterbatasan ruang kelas tadi itu berakibat dengan efektivitas pengelolaan waktunya. Contohnya, ketika siswa-siswi mengikuti organisasi, kebetulan pengembangan diri di SMA Negeri 11 itu ada kurang lebih 15 organisasi, seperti Bujang Gadis Semanlas, terus juga OSIS, Pramuka, dan lain sebagainya. Terkadang mereka terkendala waktu, kayak misal yang mana harusnya ada waktu khusus buat organisasi di hari Sabtu, mereka gunakan buat belajar, karena mereka jadwal sekolahnya yaitu dari Senin sampai Sabtu. Jadi otomatis dari Sabtu mereka gunakan buat belajar juga. Selanjutnya yaitu fasilitas teknologi yang terbatas dan penjadwalan kurang efisien. Nah, setelah saya analisis lagi, ternyata di setiap kelas itu tidak seluruh kelas mempunyai kayak proyektor, laptop, ataupun internet yang memadai. Jadi kurangnya kayak internet, terus juga kayak proyektor kurang memadai, ataupun yang lain sebagainya, itu juga permasalahan yang seharusnya itu sudah di-provide oleh sekolah maupun oleh pemerintah untuk bisa mendukung pembelajaran supaya bisa efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu kegiatan selama PKL. Jadi tentunya
kegiatan kami selama PKL ini kami tidak hanya melakukan atau mempelajari administrasi sekolah, tetapi kami terlibat aktif juga di kegiatan-kegiatan yang diadain sekolah. Jadi yang pertama kegiatannya yaitu kami tergantung di tempatnya, contohnya kayak di tata usaha. Tentu kegiatannya yaitu kami belajar bagaimana cara mengelola data sekolah, terus juga termasuk pengarsipan, pengelolaan surat menyurat, dan administrasi kepegawaian. Dan itu biasanya kami juga membantu juga membantu juga tata usaha untuk mengupload ataupun memindahkan nilai-nilai ujian ke rapot dan lain sebagainya. Terus juga kayak menyusun berkas, mengelompokkan menjadi satu sesuai dengan jenisnya. Dan itu yang kami lakukan di tata usaha. Selanjutnya di komite kami juga mempelajari yang pertama itu alur pembayaran, terus juga mengarahkan siswa dan juga mendata nama-nama siswa yang sudah melakukan pembayaran maupun yang belum, dan juga memberikan kartu pembayaran ke ketua kelas untuk dibagikan ke teman-temannya dan di reminder lagi untuk melakukan pembayaran di akhir bulannya. Selanjutnya yaitu di perpustakaan. Nah, di perpustakaan sendiri itu kami belajar bagaimana cara sistem peminjaman buku, terus juga pengembalian dan pengelolaan koneksi perpustakaan, baik manual maupun digital. Karena sebelum mulai pembelajaran, biasanya ketua kelas itu pasti datang ke perpustakaan untuk meminjam buku yang akan dibagikan ke temannya. Dan itu kami juga mempelajari bagaimana ketika ada buku baru masuk itu harus dikasih nomor dan lain sebagainya. Kami belajar bagaimana pendataan buku dan lain sebagainya. Dan di sini seperti yang saya jelaskan tadi, kami tidak hanya mempelajari administrasi juga, tetapi kami juga berkolaborasi dengan guru-guru mensukseskan setiap acara yang ada. Seperti halnya di TU, kami berkolaborasi untuk mengelompokkan data data siswa-siswi yang baru masuk. Terus juga kami juga kayak di komite, kami juga mendata nama-nama siswa, terus juga memberikan kartunya atau SPP-nya. Dan tidak hanya itu, kami juga meminta advice dari guru-guru seperti halnya kepala sekolah, humas, terus juga ketua tata usaha, dari ketua perpustakaan, ketua komite, dan lain sebagainya untuk mendapatkan insight-insight dari mereka. Dan juga tentunya kayak permasalahan atau problem yang kami ajukan, yang kami jelaskan tadi tentunya sudah disetujui, sudah di-ACC oleh oleh guru pamong dan mereka mengakui itu kekurangan dari sekolah mereka. Selanjutnya kami juga mengikuti rutinitasnya seperti halnya senam pagi, seperti halnya senam pagi dan upacara pagi di hari Senin, senamnya biasanya di hari Jumat. Dan seperti di hari Senin pagi kami selalu mengikuti upacara dan juga senam sehat juga di hari Jumat. Seperti halnya kemarin juga kami berkesempatan ikut acara 17 Agustus yang seru sekali dan kami terlibat menjadi panitia untuk membantu mensukseskan acara tersebut. Selain itu, kami juga rutinitas melakukan koordinasi juga melakukan minta pendapat juga sama dosen pembimbing dosen pembimbing yaitu Mem Dita selaku dosen pembimbing untuk meminta saran dan pendapat beliau ataupun menyampaikan kendala atau next thing to do kami kepada beliau. Nah, sekarang mungkin saya akan menjelaskan solusi yang saya tawarkan dari permasalahan yang saya angkat. Yang pertama, efektivitas pengelolaan arsip dokumen. Dan ini merupakan permasalahan yang sering terjadi juga di setiap sekolah. Jadi karena belum perpindahan dari manual ke digital. Jadi menurut saya solusinya itu perpindahan dari manual ke digital. Jadi sekolah juga bisa mengimplementasikan digitalisasi arsip melalui pemindahan dokumen lama dan penggunaan sistem manajemen arsip digital agar pencarian lebih cepat dan rapi. Ketika
yang manual tadi sudah kita pindahkan semua ke digital itu lebih cepat lagi ketika ada kayak misal pemberkasan yang hilang ataupun ijazah yang hilang untuk mencarinya, tinggal kita ketik nama dan lain sebagainya bakal muncul. Selanjutnya yaitu permasalahan yang kedua dan solusi dari saya yaitu keterbatasan ruang ruang kelas. Nah, menurut saya tidak hanya melakukan double shift solusinya untuk keterbatasan ruang kelas, tetapi juga dari sekolah yang pertama tentunya melakukan renovasi atau pembangunan kelas baru. Dari sekolah sendiri itu sudah ada rencananya, saya sudah konfirmasi juga kepada pihak sekolah juga, bakal ada di tahun depan, bakal ada pembangunan baru di SMA Negeri 1, di SMA Negeri 11 Palembang. Tapi sebelum itu tentunya menurut saya biar mengefektivitasnya juga jikalau nanti masih tetap kurang ruangannya, dari sekolah sendiri bisa menggunakan ruang-ruang yang tidak terpakai penuh setiap harinya. Contohnya kayak laboratorium. Di SMA Negeri 11 sendiri itu kurang lebih ada 3 laboratorium dan juga ruang serbaguna. Dan menurut saya itu juga bisa dialokasikan menjadi sebuah kelas untuk sementara waktu gitu. Jadi bisa karena pemakaian lab itu juga tidak setiap hari karena cuman sebagian kayak seminggu seminggu sekali atau 2 kali dipakai. Jadi bisa dialokasikan untuk itu. Baiklah, selanjutnya yaitu ketersediaan sarana teknologi dan kurangnya efektivitas pengelolaan waktu. Nah, jadi solusi yang saya tawarkan juga karena sebenarnya kalau ketika solusi yang dua terselesai, otomatis solusi yang tiga, khususnya pengelolaan waktu juga terselesaikan. Dan berbicara tentang ketersediaan sarana teknologi, jadi ini merupakan sesuatu untuk di zaman sekarang itu merupakan sesuatu yang penting juga karena anak-anak tentunya bisa mengeksplor pengetahuan mereka dengan menggunakan AI dengan bijak dan lain sebagainya itu bisa memperdalam pengetahuan mereka dengan adanya teknologi ataupun dengan adanya fasilitas-fasilitas seperti lab komputer terus juga mungkin proyektor dan lain sebagainya itu bakal mempermudah kayak group discussion ataupun yang lain sebagainya kayak FGD dan lain sebagainya. Dan untuk internship period sendiri itu dilaksanakan pada tanggal 20 Juli sampai dengan 21 Agustus. Estimasinya itu kurang lebih 1 bulan. Jadi kami dilaksanakan ketika tanggal 20 itu sudah melakukan praktek kerja lapangan di SMA Negeri 11 sampai dengan tanggal 21 Agustus kalian penutup. Baiklah, untuk kesimpulan sendiri dari praktek kerja laporan saya, yang pertama saya merasa dan sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan PKL ini memberikan wawasan mendalam tentang administrasi sekolah, komite, dan perpustakaan. Sedangkan untuk sarana, kita bisa mengusulkan sistem digitalisasi dan ini untuk saran dari saya sendiri itu yang pertama untuk dari kayak permasalahan yang saya temukan itu bisa mengusulkan sistem digitalisasi, terus juga pelatihan tambahan untuk siswa maupun guru, atau peningkatan kolaborasi dengan pihak sekolah. Mungkin itu saja untuk pemaparan laporan praktek kerja laporan saya. Jikalau ada yang kurang jelas itu bisa dilihat, bisa dibaca lagi di laporan saya di PDF-nya dan itu sudah tertera semua. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.